Sutra teratai yang menakjubkan. Bab ke-7, Perumpamaan Kota Gaib dengan judul Bab Perumpamaan Kota Gaib menceritakan tentang jalinan jodoh pada masa lampau. Episode 976. Bagi mereka yang berkapasitas unggul, Buddha membabarkan Dharma secara langsung dalam bab metode terampil di mana Sariputra menerima peramalan. Bagi mereka yang berkapasitas sedang, membabarkan perumpamaan dari rumah terbakar tentang 3 kereta dan kendaraan tunggal, serta perumpamaan tanaman obat tentang kesetaraan dari Dharma. Masing-masing dari keempat murid utama menerima peramalan tentang kalpa dan keagungan negeri mereka. Inilah tujuan pokok dari Buddha. Naskah yang cukup sederhana telah berlalu, namun juga berharap semua orang mengingat kembali bab yang sebelumnya. Mulai dari bab pendahuluan, di bab pendahuluan, Buddha memancarkan cahaya dan memasuki samadhi Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya berdialog mengenai Buddha Chandra Surya Prabha di masa lampau, tentang para Buddha melalui pelatihan diri sejak kalpa tak terhingga. Ini sudah terlebih dahulu memberi kita sebuah gambaran berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kebudaan. Harus melewati berapa banyak proses untuk memberi persembahan kepada Buddha. Dari kehidupan ke kehidupan ke atas mencari kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk yang dilalui selama pelatihan, berharap kita setiap orang masih bisa mengingat, juga bisa menerima. Niat dan tekad kita untuk membina diri dalam jangka waktu panjang. Tekad kita harus teguh. Dalam bab metode terampil adalah membahas Buddha di masa lampau adalah memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas. Akar kapasitas para makhluk tidak merata, sehingga Buddha dengan kesabaran dan cinta kasih menerapkan kebijaksanaannya, membabarkan ajaran sesuai kapasitas para makhluk, sehingga memberi ajaran 3 kendaraan. Sekarang saatnya membabarkan Sutra Teratai. Buddha telah menggabungkan ajaran dari 3 kendaraan di masa lampau, menyampaikan kepada semua orang bahwa hanya ada kendaraan tunggal. Ajaran dari satu kendaraan ini adalah kembali pada kebijaksanaan. Semuanya ada pada lautan kebijaksanaan. Setiap orang adalah setara. Setiap orang memiliki pencerahan hakiki Buddha. Pencerahan hakiki dari Buddha, setiap orang memilikinya. Setiap orang terpenuhi oleh pencerahan hakiki dan laut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tak terbatas dan tak terhitung jumlahnya. Memiliki segala kebijaksanaan dari ajaran, segala kebijaksanaan dan sebagainya. Kebijaksanaan itu adalah dijelaskan semakin mendalam dan kembali pada kekosongan alam Dharma. Semuanya berpadu demikian dalam dan luas. Kebijaksanaan demikian luas dan dalam, semuanya terkandung dalam sifat hakiki Buddha. Seperti demikian, beliau membabarkan amat sangat banyak Dharma, sesuai dengan akar kapasitas orang banyak, dengan akar kapasitas dari orang-orang ini. Mengarahkan mereka ke arah yang sama, Buddha menggabungkan menjadi kendaraan tunggal, Sariputra telah menghayatinya dan memahaminya. Di dalam bab metode terampil, Buddha langsung membabarkan Dharma kebijaksanaan. Ini adalah segala kebijaksanaan pencerahan. Segala kebijaksanaan ini adalah mendalam dan luas. Lautan kebijaksanaan ini telah dipahami oleh Sariputra. Di bab perumpamaan, Sariputra bahkan mengungkapkan dia telah memahami sampai tuntas Dharma kendaraan tunggal. Sang Buddha kemudian mulai memberi peramalan kepada Sariputra. Sariputra telah melalui rangkuman bab metode terampil. Peramalan di tengah bab perumpamaan ini adalah akar kapasitas unggul. Sariputra telah mendapatkan peramalan. Karena Sariputra telah mendapatkan peramalan, akar kapasitas sedang seperti Kasyapa dan yang lainnya,
Mereka berempat setelah bab perumpamaan, bab keyakinan, dan pemahaman dimulai, telah meyakini dan memahami sepenuhnya. Meyakini dan memahami kesungguhan hati Sang Buddha di masa lalu. Mereka pun introspeksi diri sendiri, menyesali dulu telah membuang-buang waktu. Setelah sampai usia lanjut, sekarang memahami lautan kebijaksanaan dan pencerahan hakiki. Itu adalah harus ditempa. Dengan cara masuk ke tengah orang banyak, prinsip kebenaran ini juga sudah sangat jelas. Jadi, mereka membuat perumpamaan anak malang. Sang Buddha setelah mendengarnya sudah paham, muridnya benar-benar telah menyadari. Jadi, Sang Buddha melanjutkan dengan membabarkan bab perumpamaan tanaman obat, kemudian mengatakan bahwa semua dharma adalah setara, hanya saja kapasitas orang-orang yang berbeda. Empat murid utama ini sangat menyadari benar dharma adalah setara. Jadi, semua orang sudah memahami, telah menentukan keyakinan mereka. Sang Buddha memulai lagi dengan bab memberikan peramalan. Memberi peramalan kepada empat murid utama masa mencapai kebudaan. Masa kalpa sangat panjang, usia sangat panjang, negeri sangat agung, dan lain-lain. Kita telah membicarakan ini sebelumnya. Semua orang telah mendengarnya. Ini sangat penting. Kita harus memahami tekad pembinaan diri kita harus lebih tunggu. Di awal Sutra Teratai telah memberitahu kita waktu adalah membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita harus jelas terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap orang setara dengan Buddha. Sifat kebijaksanaan yang setara, kebijaksanaan setiap orang adalah setara. Setiap orang memiliki sifat kebijaksanaan pencerahan bawaan. Semua orang harus lebih menghargai diri kita sendiri, memiliki sifat hakiki kebudaan, harus lebih bersungguh hati untuk menerima Dharma. Bukan hanya memberikan kebaikan pada diri sendiri, kita harus tetap memperluas pikiran kita, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, terus memberitahu semua orang, awal mula jalan Bodhisattva adalah dimulai dengan membangun ikrar agung. Ikrar ini adalah benar-benar harus satu demi satu benih terserap ke dalam batin. Harus sebagai petani dari lahan batin diri sendiri, menggarap lahan batin kita sendiri dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar mengembangkan tekad luhur. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Ibarat anak kecil, perlahan-lahan mulai belajar duduk, belajar merangkak, dan juga harus belajar berjalan. Mengambil langkah pertama dalam hidup, anak-anak juga harus seperti ini. Baru bisa seumur hidup demikian adanya. Tidak tahu dua kaki telah melangkah seberapa banyak langkah, memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Kedua kaki ini, berkah adalah satu kaki dan kebijaksanaan satu lainnya. Berkah adalah memasuki ke kerumunan orang, kita baru bisa menciptakan berkah dan kebijaksanaan baru dapat dihayati di tengah orang banyak. Jadi, setiap orang harus memulai. Semua harus sangat jelas dan memahami, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Demikianlah melangkah sepanjang jalan ini. Setiap orang memiliki satu tujuan utama. Para Buddha juga memiliki satu tujuan utama. Semua orang sama dengan Buddha. Tujuan utama dari kita para makhluk, semua berada dalam kebingungan. Mulai memperbanyak sebersit kegelapan batin, terus memicu banyak kegelapan batin di luar kendali diri sendiri, sehingga terus tumimbal lahir di 6 alam kelahiran. Ini adalah kegelapan batin yang menjadi masalah utama para makhluk. Sang Buddha memiliki tujuan utama, ajaran semua Buddha adalah sama. Tujuan utamanya adalah sangat jelas sekali, demi para makhluk membuka dan menunjukkan agar para makhluk bisa memahami dan memasuki, sehingga dari kehidupan ke kehidupan tidak meninggalkan para makhluk, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mencapai tujuan utamanya ini. Hidup manusia adalah tentang sadar dan bingung, sama seperti salah satu tangan kita, hanya tangan menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah, sama seperti pikiran kita.
Apakah itu sebersit pikiran bajik atau sebersit pikiran jahat? Itu adalah sama, hanya sebersit pikiran. Jadi pikiran kita harus cepat membalikkan dari delusi menjadi tersadarkan. Balikan dari kejahatan menjadi kebaikan, sama seperti membalik telapak tangan. Terus menggunakan cara ini meminta atau lebih baik tidak berhenti bersumbangsi. Itu hanya dalam pemikiran sesaat, sehingga dharma yang dibabarkan Sang Buddha, beliau memiliki metode putaran pembabaran dengan teori, yakni bab metode terampil sampai bab perumpamaan. Di sini Sariputra tersadarkan secara mendalam, sehingga Buddha memberikan peramalan kepada Sariputra. Putaran pembabaran dengan teori dari bab metode terampil sampai bab perumpamaan, di mana Buddha memberikan peramalan kepada Sariputra. Putaran pembabaran dengan perumpamaan dimulai dari perumpamaan rumah terbakar dan 3 kereta dalam bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman, bab perumpamaan tanaman obat, terakhir pada bab memberikan peramalan. Putaran pembabaran dengan perumpamaan dimulai dari bab perumpamaan. Setiap perumpamaan rumah terbakar dan 3 kendaraan dilanjutkan bab keyakinan dan pemahaman, kemudian bab perumpamaan tanaman obat, dan bab memberikan peramalan. Triloka dari perumpamaan rumah terbakar, di luarnya disiapkan 3 kereta, agar semua orang bisa segera terbebas dari rumah terbakar. Setelah itu baru dilanjutkan bab keyakinan dan pemahaman. Melalui 4 orang murid, mereka menggunakan kesadaran mereka, mengungkapkan mereka telah menyia-nyiakan waktu pada masa lalu, waktu yang begitu panjang dalam masa lebih dari 40 tahun. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, ternyata mereka hanya bertahan pada memberi kebaikan pada diri sendiri, tidak mampu menghayati isi hati Sang Buddha. Oleh karena itu, mereka merasa kesal dan bertobat. Ini ada di bab keyakinan dan pemahaman. Setelah meyakini dan memahami, oleh karena itu mereka mengintrospeksi diri, mereka bertobat. Sang Buddha memulai kembali dengan bab perumpamaan tanaman obat, ingin meyakinkan hati semuanya lagi agar semua bisa bertambah yakin. Waktu yang kalian sia-siakan dulu bukan masalah di Dharma, adalah masalah kapasitas kemampuan. Oleh karena itu, bab perumpamaan tanaman obat menyesuaikan tanaman dan pepohonan alam. Akar kemampuan besar dan kecil benda yang ada di gunung dan sungai adalah sungai yang menampung air, atau kolam yang menampung air. Gunung, sungai, alam di bumi masing-masing punya kapasitas seberapa yang bisa ditampung. Oleh karena itu, Dharma adalah setara. Bagaikan hujan, kumpulan awan adalah waktu dari awal jalinan jodoh mulai matang. Turunlah hujan. Air hujan sama setaranya. Asalkan jalinan jodoh sudah matang, Buddha Dharma mulai ada di dunia. Adalah perlu melihat kapasitas dunia untuk menampung. Kapasitas dan kemampuan mereka menampung, mereka bisa menyerap berapa banyak Dharma. Meskipun seseorang yang pintar, tetapi tingkat kapasitasnya tidak cukup, tidak memiliki kemampuan untuk menampung juga sama. Mereka mendengar dan mengetahui, tetapi kapasitas mereka tidak mencukupi, tetap tidak dapat menerima ajaran Dharma. Ini adalah bab perumpamaan tanaman obat, mendorong semua orang agar seharusnya mengetahui bukan Dharma yang mendiskriminasi Anda, tetapi tingkat Anda menampung yang tidak cukup, sehingga hanya menerima jumlah demikian saja. Ini adalah tujuan dari bab perumpamaan tanaman obat, kemudian memberikan peramalan, memperkuat tekad semua orang, membuka pintu batin sehingga mereka dapat menggunakan kapasitas besar mereka, kebijaksanaan besar untuk menerima ajaran Dharma. Oleh sebab itu, ini adalah tujuan dari bab perumpamaan tanaman obat dan bab memberikan peramalan. Putaran pembabaran dengan kehidupan lampau dari Buddha, bab perumpamaan kota gaib, bab peramalan 500 orang murid, dan bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Berikutnya adalah sebab dan akibat kehidupan lampau. Pada bab perumpamaan kota gaib, bab peramalan 500 orang murid, bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Setelah Sang Buddha selesai memberikan peramalan kepada 4 muridnya,
mulai meyakinkan semua orang bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kesempatan mencapai kemudahan. Setiap orang memiliki kesempatan menerima peramalan. Masih ada 500 murid menunggu menerima peramalan di persamuan. 500 murid sangat berharap, bukan hanya 500 murid berharap, semua orang yang berada di persamuan sutra teratai berharap, sehingga pembukaan naskah sutra bab perumpamaan kota gaib mengatakan demikian. Buddha memberitahukan para biksu bahwa pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak berbatas, dan tak terbayangkan dulu, pada ketika itu terdapat seorang Buddha bernama Mahabhikna Jana Bhikkhu Tathagata. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Naskah sutra dimulai dengan Buddha memberitahukannya para biksu karena sudah dikatakan sebelumnya. Para murid harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi Buddha. Semua orang harus mendengar dengan baik. Ini adalah naskah sebelumnya. Di depan, pada bab memberikan peramalan, sehingga di masa sekarang, bab perumpamaan kota gaib, pada permulaan naskah sutra mengatakan, Buddha memberitahukan pada biksu bab perumpamaan kota gaib, mulai membahas masa lampau. Masa lampau Buddha Sakyamuni. Buddha memberitahukan pada biksu bab perumpamaan kota gaib ini membicarakan jalinan jodoh pada masa lampau. Buddha memahami kisah kehidupan lampau dari Buddha sendiri. Para biksu juga disebut arhat. Ada 500 orang arhat. Para biksu adalah 500 orang arhat. Arhat diterjemahkan sebagai telah melampaui tahap belajar. Artinya para arhat membina diri dengan tekun dan gagah berani, batin tidak pernah bermalas-malasan, makanya dinamakan arhat. Terjemahan dari arhat adalah telah melampaui tahap belajar. Ini juga dikatakan para arhat membina diri dengan tekun dan gagah berani, batin tidak pernah bermalas-malasan, makanya dinamakan arhat. Telah melatih diri di bawah bimbingan Buddha, Sravaka telah memperoleh buah pencerahan disebut arhat. Hanya mendengar suara dari Sang Buddha, ini disebut Sravaka. Sravaka, Dharma diserap ke dalam batin, dia memperoleh buah pencerahan namanya disebut arhat. Terjemahan dari arhat telah melampaui tahap belajar. Di awal sutra teratai kita juga ada tahap belajar dan melampaui tahap belajar. Ini adalah belajar dan melampaui tahap belajar. Tahap belajar adalah Sravaka, belum mencapai buah tertinggi, juga harus mengandalkan suara Sang Buddha. Untuk membabarkan Dharma, mereka merasakannya dengan mendengarkan dengan telinga, menyerapkan dalam hati. Para arhat telah mendengarkan Dharma. Semuanya telah memahami sampai tuntas isi Dharma. Maka dari itu, mereka sangat tekun dalam melatih diri, sudah tidak perlu mendengarkan. Mereka juga punya cara. Dharma kendaraan kecil, mereka semua memahaminya. Harus bagaimana cara untuk melatih diri? Mereka mengerti dengan sangat jelas. 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan dharma lainnya, semua sangat jelas. Disebut melampaui tahap belajar karena mereka sudah membuktikannya. Dengan kata lain, para arhat membina diri dengan tekun dan gagah berani. Batin tidak pernah bermalas-malasan, makanya dinamakan arhat. Dia sudah mengetahui dharma dengan sangat baik. Jadi, para biksu ini, Sang Buddha berkata demikian, bahwa pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak berbatas, dan tak terbayangkan dulu, ini maksudnya Sang Buddha mulai membicarakan dulu, yaitu berapa lama waktu yang dulu. Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak berbatas, dan tak terbayangkan. Waktu itu tidak bisa dihitung. Inilah selama berkalpa-kalpa, setelah melewati waktu yang sangat-sangat lama, waktu yang sangat lama ini harus melewati banyak sekali dunia yang terbentuk, berlangsung, rusak, dan musnah. Waktu sangat panjang. Ada terbentuk, berlangsung, rusak, dan musnah. Bahwa pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak berbatas, dan tak terbayangkan dulu, selama berkalpa-kalpa jumlah kalpa yang telah berlalu, periode dari dunia terbentuk dan musnah dinamakan kalpa. Terhadap kalpa, kita sudah tahu bahwa ini menandakan waktu yang sangat lama. Setiap kalpa yang sangat panjang jangkanya,
sebuah siklus yang meliputi waktu pembentukan, keberadaan, kemusnahan, dan kekosongan. Pada ketika itu terdapat seorang Buddha bernama Mahabhikna Jana Bhikkhu Tathagata. Jangka waktu yang sangat panjang telah berlalu sejak masa Buddha yang bernama Mahabhikna Jana Bhikkhu Tathagata. Pada ketika itu terdapat seorang Buddha bernama Mahabhikna Jana Bhikkhu Tathagata. Mahabhikna adalah nama Buddha, tiada petunjuk dari mana asalnya. Mahabhikna adalah nama Buddha, tiada petunjuk dari mana asalnya. Sebenarnya, kapan di masa lalu Buddha ini hidup? Butiran debu pada 3.000 dunia, waktunya sudah berlalu begitu lama. Telah melewati kalpa yang begitu panjang, barulah di dunia ini terlahir Buddha yang bernama Buddha Mahabhikna Jana Bhikkhu. Jadi bagaimana beliau di masa lampau menjalani pelatihan diri, tidak mungkin bagi kita untuk memahaminya. Waktunya telah berlalu sangat lama. Pada kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia dulu, seorang Tathagata muncul di dunia dengan Mahabhikna. Ketika masih berada dalam keduniawian, Buddha ini memiliki 16 orang pangeran yang meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menjadi Sramanera. Setelah mendengarkan sutra teratai dari Buddha dan Buddha memasuki samadhi, 16 orang Sramanera kemudian masing-masing menaiki singgasana dharma dan membabarkan ulang sutra teratai kepada orang banyak. Ketika masih berada dalam keduniawian, ketika Buddha ini berada di dunia, yang paling utama adalah Buddha ini memiliki 16 orang pangeran yang meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menjadi Sramanera. Mereka mendengarkan sutra teratai dari Buddha ini, dan setelah Buddha ini memasuki samadhi, 16 orang pangeran ini memikul tanggung jawab untuk menyebarkan Dharma. 16 orang pangeran atau Sramanera ini masing-masing mulai menggunakan Dharma yang diterimanya, mengunjungi berbagai penjuru untuk membabarkan ulang sutra teratai kepada orang banyak. 16 orang pangeran itu telah menjadi Sramanera, meninggalkan kehidupan berkeluarga, menjalani pelatihan diri. Di antara 16 orang pangeran itu, pangeran ke-16 Sramanera ini mencapai kebudaan. Sejak saat itu, Buddha ini mulai dari satu kehidupan ke kehidupan menjalani pelatihan diri, terus hingga mencapai kebudaan. Inilah Buddha Sakyamuni di masa sekarang. Sramanera ke-16 mencapai kebudaan sebagai Sakyamuni Tathagata sekarang. Mereka yang mendengarkan Dharma yang dibabarkan oleh Sramanera ke-16 di kala itu adalah persamuan agung sekarang ini, di mana pada masa Mahabhikna Jana Bhikkhu, Buddha telah pun menjalin jodoh dengan Sramanera ke-16. Itu sebabnya dapat mendengarkan sutra teratai dari Sakyamuni Tathagata dan memperoleh buah pencerahan. Mereka yang mendengarkan Dharma yang dibabarkan oleh Sramanera ke-16 juga dikatakan di era Buddha Mahabhikna Jana Bhikkhu. Saat itu ke-16 Samanera ini masing-masing pergi membabarkan sutra teratai secara terpisah. Ketika Sramanera ke-16 membabarkan sutra, para khalayak pendengar itu adalah kita sekarang. Sekarang, saat Sang Buddha mengatakan sekarang, zaman kita juga menyebutnya sekarang. Persamuan agung sekarang ini, di mana pada masa Mahabhikna Jana Bhikkhu, Buddha Sramanera ke-16 pada saat membabarkan sutra teratai, kita mulai mendengarkan di sana, mendengarkan Dharma. Jadi apakah lama atau tidak, saya percaya pada waktu itu kita juga mendengarkan Sramanera ke-16 membabarkan Dharma. Kita pada waktu itu, kita juga khalayak yang menjalin jodoh di sana. Kalau tidak, kita sekarang ini begitu banyak orang di muka bumi ini, hanya karena kita yang bisa mendengarkan seperti ini. Kita adalah bagian sedikit dari begitu banyak orang yang mendengarkan sutra teratai. Jika bukan karena menjalin jodoh di masa itu, bagaimana mungkin kita memiliki jalinan jodoh sehingga dapat mendengarkan Dharma ini? Jadi kita harus menghargai jalinan jodoh ini, harus benar-benar menghargai jalinan jodoh ini. Itu sebabnya dapat mendengarkan sutra teratai dari Sakyamuni Tathagata dan memperoleh buah pencerahan ada dalam bab perumpamaan kota gaib. Buddha kemudian melanjutkan, beliau kemudian berkata, semua orang pada saat itu menjalin jodoh, jadi sekarang datang kembali untuk mendengarkan sutra teratai. Akan lebih memahaminya, sehingga sekarang pelan-pelan akan lebih menghayati, jadi di jangka waktu yang lama, selalu mendengarkan Dharma, dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan, selalu
ke atas mencari jalan kemudahan, ke bawah membimbing para makhluk, sedangkan kita dari kehidupan ke kehidupan selalu mendengarkan Dharma. Kondisi ini terus-menerus tiada henti. Jadi dalam waktu yang sangat lama, inilah kapasitas kita. Jadi Dharma yang didengar sedikit. Padahal juga mendengarkan Dharma, tetapi bab perumpamaan tanaman obat, demikianlah apa yang dikatakan kepada kita. Kapasitas menampung tidak cukup, jadi dharma yang kita dengarkan, dharma yang diterima hanya sedikit. Walaupun memiliki jodoh untuk selalu mendengarkan, dengan adanya jalinan jodoh ini, namun untuk memahami dengan benar, pikiran dapat terbuka dan memahami benar-benar masih sangat sulit. Jadi, kita masih dalam kerisauan dan berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Akan selalu menjalani hal yang sama, jadi kita harus menghargai jalinan jodoh, tidak hanya dengan menghargai jalinan jodoh, tapi kita juga harus tekun membina diri. Kapasitas tampung kita harus besar. Pada saat menerima dharma, dharma terserap ke dalam batin. Pada saat berhubungan dengan sesama, harus berlapang dada, harus memikul tanggung jawab dengan masuk ke tengah orang banyak. Terdapat seorang Buddha bernama Mahabhikna Janabibhu. Kebijaksanaan Buddha ini meliputi 10 penjuru dan 3 periode waktu. Semua diketahui dan dilihatnya, tiada yang tidak dipahami dengan jelas. Makanya dinamakan Mahabhikna, penembusan besar. Maka selanjutnya, terdapat seorang Buddha bernama Mahabhikna Janabibhu. Kebijaksanaan Buddha ini meliputi 10 penjuru dan 3 periode waktu. Artinya, kebijaksanaannya sangat luas, seluas jagat raya. Semua diketahui dan dilihatnya. Segala ajaran dan prinsip kebenaran, tiada yang tidak dipahami dengan jelas, ditembusi. Sehingga dinamakan Mahabhikna atau penembusan besar. Janabibhu atau kebijaksanaan unggul. Kebijaksanaan daripada 2 kendaraan mampu menghapus pandangan dan pemikiran keliru, serta melampaui 3 kelompok alam. Karena masih ada delusi dari kegelapan batin, maka harus terus berlatih. Hanya memutuskan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah tidaklah cukup. Maka harus menggunakan waktu yang sangat panjang terus melatih diri. Setelah praktik jalan bodhisattva di masyarakat hingga mencapai tingkat pencerahan setara Buddha dan sejenis kegelapan batin yang halus sekali, yaitu dalam perjalanan jalan bodhisattva. Walaupun telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha, masih belum mencapai tingkat tiada tara, masih di tahap bodhisattva. Jana Bhikkhu kebijaksanaan unggul. Kebijaksanaan daripada 2 kendaraan mampu menghapus pandangan dan pemikiran keliru serta melampaui 3 kelompok alam. Kebijaksanaan bodhisattva meskipun mampu menghapus kegelapan batin layaknya butiran debu di luar 3 kelompok alam hingga mencapai tingkat pencerahan setara Buddha, namun masih memiliki sejenis kegelapan batin yang halus sekali. Hanya kebijaksanaan Buddha yang paling akhir dan menyadari sepenuhnya 3 jenis delusi sudah dimurnikan secara tuntas. 2 jenis samsara sudah berakhir, mengungguli 3 kendaraan itu, makanya dinamakan Jana Bhikkhu atau kebijaksanaan unggul. Memutus segala delusi hingga mencapai pencerahan setara Buddha. Masih ada sedikit kegelapan batin yang sangat halus, hanya dengan mencapai tingkat bodhisattva, barulah bisa melewati tingkatan bodhisattva. Maka akan mencapai kebijaksanaan yang tiada tara. Tingkatan pencerahan bodhisattva yaitu tingkat pencerahan setara Buddha, hanya kebijaksanaan Buddha yang paling akhir dan menyadari sepenuhnya 3 jenis delusi sudah dimurnikan secara tuntas. 2 jenis samsara sudah berakhir, mengungguli 3 kendaraan itu. Telah melampaui 3 kendaraan, 2 kendaraan, dan melampaui tingkatan bodhisattva, sehingga disebut Jana Bhikkhu atau kebijaksanaan. Ini menjelaskan namanya, sehingga selain telah melampaui ajaran 2 kendaraan, juga harus melampaui tingkatan bodhisattva. Ini disebut Jana Bhikkhu atau kebijaksanaan unggul. Tata gata, tata merujuk pada demikian adanya, menepaki jalan yang demikian adanya sejak dari tahapan benih sebab hingga mendatangkan buah akibat berupa pencapaian pencerahan sempurna, makanya dinamakan tata gata. Tata gata, tata merujuk pada demikian adanya.
Karena 10 kebajikan dari gelar tersebut telah terpenuhi, kendaraan adalah menapaki jalan yang demikian adanya sejak dari tahapan benih sebab hingga mendatangkan buah akibat berupa pencapaian pencerahan sempurna, sehingga disebut sebagai tata gata. Kita mempelajari ajaran Buddha haruslah sangat jelas, harus jelas dengan jalan kehidupan kita, harus menghadapi banyak makhluk yang tak terhingga dan menderita. Apabila kita tidak melihat berbagai penderitaan dan para makhluk, dunia kehidupan manusia, bagaimana mungkin kita dapat menyadari berbagai hal di dunia? Sehingga jika kita hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri, hanya berada di lingkungan kita sendiri, hanya memutus segala pandangan dan pemikiran keliru, tidak bisa melampaui noda batin sehalus butiran debu, demikian tidak terhapuskan. Melihat tempat itu, Zimbabwe terlahir di tempat dengan kondisi yang demikian, sangat menderita. Tahun 2008, Tuan Zhu pulang ke Taiwan. Mulailah dia menceritakan tentang jalinan jodoh kedekatannya dengan Suci. Dia pernah dirampok di tempat itu, dirampok berkali-kali sehingga dia berpikir terhadap tempat itu seharusnya dia berbalas budi, akan tetapi setelah dia berbuat kebajikan tetap dirampok juga. Lalu dia merasa apa gunanya terus berbuat kebajikan. Saat menyaksikan dari TV terdengar atau dialek Taiwan tidak cukup berbuat, sehingga dia membangkitkan tekad agung dan mulai bekerja di tempat di benua Afrika itu. Dia menghubungi kantor Seci Afrika Selatan, mulailah dia bergabung ke dalam Seci dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang menderita di sana. Anak-anak bersekolah di tempat di mana langit sebagai atap dan bumi sebagai lantai. Tidak ada yang namanya atap rumah, tidak ada dinding. Saat pelajaran berlangsung, mengapa ketika guru memberikan pelajaran, anak-anak terus bergerak sambil berpindah tempat duduk? Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya batu di sana sangat besar. Batu dapat dipakai untuk memberikan keteduhan berupa bayangan. Batu sangat besar. Ketika matahari terbit, batu tersebut dapat menghalangi sinar matahari. Maka itu anak-anak mengikuti pergerakan matahari, terus berputar menghindari sinar matahari, yakni mengitari seputaran batu besar. Rupanya sinar matahari sangat terik, tanpa penutup di atas dan di sekelilingnya tidak ada dinding. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan informasi ini, maka kita segera merancang suatu rencana bagi mereka, yaitu ruang kelas sementara. Kita akan memberikan 7 unit ruang kelas sementara. Pengirimannya harus mendaki gunung dan mengarungi lautan. Benar-benar perjalanan yang sangat panjang. Setelah melalui pengiriman lewat laut, di tempat itu harus mendaki gunung karena Zimbabwe terletak di tengah daratan. Sehingga perjalanan darat atau truk masih sangat panjang. Baru kemudian akan sampai. Dari Taiwan juga ada bodhisattva yang pergi ke sana. Bodhisattva Sucheng kita Cheng Hao dari bagian kerohanian juga pergi. Setelah mereka melihat ke sana, beberapa waktu lalu mereka pulang kembali. Mereka sering berbagi dengan saya bagaimana tekunnya anak di sana bersekolah. Buku catatan mereka. Mereka tidak ada buku sekolah, tidak punya apa-apa. Guru menulis di papan tulis hijau. Mereka menulis dengan kapur tulis, tulis sampai papan tulisnya yang sangat kecil menjadi warna abu, dan juga papan tulis itu tidak ada tempat yang bisa dipasangkan. Setiap hari bila ingin mulai sekolah, anak-anak harus memanjat tinggi. Papan tulis itu digantung tinggi, bila guru siap menulisnya digantungkan, barulah murid menyalinnya. Mencatat menulis, buku yang dicatatnya, buku catatan, tulisannya seperti huruf cetakan. Cheng Hao membawa pulang satu buku catatan anak di sana. Dia membawa datang sebagai bukti bahwa lingkungan di sana sangatlah buruk. Sulit dilukiskan bila tidak ada rekaman videonya, melihat anak telungkup sambil menulis. Bila tidak melihat buku catatan yang dibawa pulang, kita tidak akan percaya. Lingkungan yang demikian, anak di sana mampu mengatasi lingkungan yang sangat buruk itu. Hati mereka bisa menerima pelajaran di tempat itu, wujud penderitaan di dunia ini, mampu mengatasi kebijaksanaan dunia. Asalkan kamu ada niat melakukannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Asalkan kamu ada niat untuk belajar, tiada kemampuan yang tidak bisa dipelajari. Inilah kesungguhan hati mereka. Maka kita harus mengetahui belajar ajaran Buddha harus bersungguh hati. Ruang kelas sementara kita
sewaktu akan dibangun di sana sangatlah sulit. Laki-laki di sana jarang keluarkan tenaganya, tidak akan melakukan kerja kasar. Kerja kasar ini adalah para ibu yang kerjakan. Waktu itu kita melihat mereka di video, semua lantai adalah batu. Ruang kelas itu akan dibangun. Tanah harus rata. Kita melihat para ibu pada menggali. Tanah sangat keras, semuanya batu, semuanya batu. Batunya tidak kecil. Perlu banyak orang untuk memindahkannya. Ini sangat sulit ditemukan. Para wanita adalah sebab bisa dia mampu melahirkan anak, juga menjaganya, juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, juga menghidupi keluarganya, dan juga mengerjakan pekerjaan kasar. Di Taiwan, masyarakat Taiwan, mari kita bandingkan. Bila tidak bertemu, penderitaan tidak akan tahu berkah. Ruang kelas yang berjumlah 7 ini didirikan selama 8 hari lamanya. Karena dari Taiwan juga ada para bodhisattva Sucheng pergi, Tuan Chang Siwen membawa orang ke sana. Para bodhisattva ini pergi mendukung keberhasilan tempat itu. 8 hari, 7 ruang kelas selesai dibangun. Anak-anak tidak perlu lagi sambil belajar, sambil menghindar dari sinar matahari. Mereka tidak perlu menghindar lagi, mereka sudah bisa demikian. Di atas kepala ada atap, di sekeliling ada dinding. Tetapi ruang kelas yang sederhana ini, bagaimana supaya bisa demi negara ini mempunyai sekolah yang bisa lebih lengkap? Selama beberapa tahun ini, melihat mereka giat bersemangat, melihat mereka demikian berpartisipasi di seci praktik bodhisatwa ini, lihatlah tempat itu. Benar-benar harus berikan mereka pengajaran, kebijaksanaan sebagai balok atap, cinta kasih universal sebagai dinding. Seharusnya kebijaksanaan dan cinta kasih harus segera diberikan ke mereka. Tempat yang sangat bagus, singkat kata, jarak yang jauh, asal kita bertekad, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Maka kita harus bersungguh hati mempelajari agama Buddha. Panjang pendeknya waktu, kita barulah benar-benar menempa diri. Jangan takut lamanya waktu, kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia. Melalui waktu yang panjang ini, Buddha Sakyamuni juga bisa dengan waktu yang sangat lama ini. Kembali pada 2000-an tahun yang lalu, Buddha kita lahir ke dunia. Kamu pikirkan, berapa lamakah waktunya? Maka waktu yang lama ini Buddha mampu melakukannya. Kita semestinya juga harus membangkitkan ikrar yang demikian. Ruang pada masa lalu merata di seluruh 3.000 dunia. Begitu luasnya sebenarnya berasal dari mana dan pergi kemana. Datang dan pergi menyadarkan para makhluk, lihatlah Zimbabwe, sangat panjang dan jauh. Sama juga Taiwan, kita juga dapat pergi ke sana mendukung keberhasilan mereka sehingga anak-anak di sana tidak perlu bersembunyi dari matahari. Sekarang kita juga dapat melakukannya. Singkat kata, dekat dan jauh, lama dan panjang, asalkan kita mempunyai niat. Tidak perlu perhitungan waktu berapa lama, asalkan kita ada niat. Tidak perlu khawatir seberapa jauh alas jalannya, asalkan kita mempunyai satu niat hal yang benar, ajaran yang semestinya dipelajari, kita pelajari saja itu sudah benar. Singkat kata, setiap saat harus lebih bersungguh hati.